Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, senantiasa kita berusaha menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan itulah orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur akan selalu berdampingan dengan kebahagiaan, akan berdampingan dengan ketenangan, dan orang yang bersyukur itu akan berdampingan dengan keselamatan. Ada orang-orang yang mengeluh kalau kesahnya banyak, sedangkan dunia memang tempat kekurangan, hanya surga tempat yang lebih daripada cukup. Dunia ini ya tidak makan, yo ada masalah, habis makan juga masalah, itu istilah tidak letak perlu. Nah kalau memang tempatnya kurang di dunia itu kecil, sesuatu yang kecil, ya masih kurang. Namun kalau sudah kecil kita ngeluh, maka kita akan selalu susah. Namanya itu mati sebelum waktunya. Itu namanya belum bisa. Mati sebelum waktunya. Kalau dia perang, malah mati sebelum berjuang. Nah itu kan lucu namanya. Nah maka ini sama-sama dengan kita ngaji ini, saya dan kita semua, semoga bertambahnya ilmu menjadi sebab kita bertambah taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20, al-hayat minal iman. Judulnya adalah tentang al-hayat minal iman. Sifat malu itu adalah termasuk bagian daripada iman. Jadi iman itu ya sesuatu yang telanjang. Iman itu telanjang. Adapun ibadah dan sifat sebagai itulah pakaiannya iman. Iman itu penting, harus dibungkus. Nah, bungkusnya iman diantara adalah ibadah dan sifat-sifat baik. Dan kita tahu makanan itu kalau dibungkus itu awet, kalau tidak dibungkus itu rusak. Nah, perkara yang paling penting dibungkus adalah iman itu sendiri. Maka diantara bungkus iman yang paling kuat adalah sifat malu itu sendiri. Apa hadisnya? Abi Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma takanna min kalamin nubuwatil ula dalam tastahi fasna' ma syi'ta wa Bukhari. Dari Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk sesuatu yang manusia bisa mendapatkannya, dan itu termasuk bagian daripada kalam kenabian yang dahulu. Perkataan Nabi sebelum Rasulullah SAW diantaranya adalah idalah tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tidak malu, maka buatlah apa yang engkau sukai. Dengan bahasa sedikit, jadi lafaznya adalah termasuk perkara yang bisa kalian dapatkan daripada nasihat para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada itu perkara yang luar biasa. Kita dikasih tahu dulu nabi itu apa yang disampaikan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasul dia menyempurnakan. Termasuk perkataan hikmah, perkataan luar biasa, nasihat agama. Nasihat agama sebelum Rasulullah terdahulu adalah pentingnya mempunyai sifat malu. Jika kalau kalian tidak punya sifat malu, maka buatlah apa yang kalian suka. Itu maksudnya menghinakan, bukan kalau itu terserahku ya udah kayak gitu. Ini lafaz menghinakan. Maksudnya orang yang tidak punya sifat malu akan hina. Nah, penting sekali minta sifat malu kepada Allah
Apa itu sifat malu, Pak? Nah, dia bilang, malu yang kayak mana ya kata hadis nih, Pak. Nah, apa malu versi kita kayak gitu ya. Nah, jadi malu adalah akhlak, perangai, karakter, sifat yang timbul karena untuk meninggalkan keburukan atau sifat buruk. Karakter, sifat, perilaku yang timbul karena meninggalkan perkara yang buruk itu malu. Karena ada perkara yang buruk secara syariat dan secara adat. Nah, secara syariat dan elok, secara adat juga tidak bagus ditinggalkan. Itu namanya malu. Itu malu yang menjadi bagian besar dan nasihat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sehingga kata Nabi, al-haya khairul kulluh. Malu itu pokoknya menyimpan gudang kebaikan. Di mana orang punya sifat malu, maka di situ dia akan baik, dia akan selamat. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Dimanapun sifat malu nempel di badan seseorang, maka kebaikan akan selalu mendatanginya. Itulah. Itu nanti memang sekarang. Nah, itu berarti pengertian malu. Di sini ada lafaz hayat. Jadi sifat malu itu ada dua, malu yang terpuji dan malu yang terhina. Nah, itulah. Ya kan? Ada sembahyang yang diterima, ada sembahyang yang ditolak. Ada sedekah yang diterima, ada sedekah yang ditolak. Nah, sembahyang pun ada yang jelek, sembahyang yang tidak khusyuk, sembahyang yang berupa rakaat jelek. Sedekah itu elok, sedekah kalau ngomong-ngomong jadi buruk. Nah, sifat malu pun ada malu yang terpuji, ada malu yang terhina. Nah, begitu. Ini kita sudah merasakan kok elok tidak, ya. Di sini ada pernyataan bahwasanya malu itu memang seperti ulama yang ada di hati kita. Malu itu adalah ulama yang ada di hati kita masing-masing. Apa itu ulama yang menasihati kita? Atau malu itu dokter yang ingin kita sembuh? Karena kalau orang ketemu dokter, mudah-mudahan penyakitnya selesai. Kalau ketemu ulama, yo ketiga tahunnya akan hilang jadi tahu, buruknya hilang jadi baik. Nah, itu sifat malu itu adalah ulama yang ada di hati kita masing-masing, yang bisa bicara di hati kecil. Kayak mana malu itu adalah suatu perbuatan. Kalau ada orang nengok kita melakon itu kita tidak suka, itu teman-teman. Sesuatu kalau nampak orang itu kita tidak suka, maka tinggalkanlah perkara itu. Jadi malu yang paling tinggi itu malu ketika sendirian. Ada kita tuh kalau tidur rame-rame elok-elok. Kalau tidur sendiri kayak rajo, itu deh. Kalau duduk rame-rame, kondangan, duduknya rapi. Duduk dewek di rumah, kaki kok di atas meja. Sedangkan status kita ini kan hamba Allah. Itu status yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Baik itu ada di rumah, kita ada di istana. Kalau di hadapan Allah kita tuh hamba, ada apa dari raja. Nungguin anak depan orang tua, tetaplah anak. Walaupun orang tua itu Pak RT, anak itu menteri, tetaplah anak depan orang tua. Tidak mungkin pula orang tua mencium tangan anaknya, kan? Tidak bisa. Walaupun statusnya, jabatannya tinggi anak menteri, bapaknya RT, tapi kan ada darah yang tidak bisa dirubah. Masa gantian anak manggil bapaknya anak, terus anak manggil bapak, kan jadi lucu. Dan bisa ganti Pak? Anak tetap anak kepada orang tua kan? Iya, iyalah harus tidak. Nah, begitu kita kepada kita di hadapan Allah. Di mana tempat yang tidak ada Allah? Tidak ada. Di mana tempat yang Allah tidak tengok? Tidak ada. Di mana tempat yang Allah tidak tahu? Tidak ada. Semua Allah Taala tahu. Maka
malu kepada sedengar Utsman radhiyallahu anhu, termasuk sahabat Nabi yang disegani para malaikat. Malaikat segan dengan beliau. Sehingga baginda Nabi pada ketika sedang mulai bersantap duduk itu sudah nanti duduk sudah elok. Nabi Pak telah paling duduk dengan ilmu, duduk dengan adab sempurna. Dan Utsman datang, Nabi berubah duduknya, lebih diperbaiki lagi. Ya kan? Kalau santri itu kalau tidak ada guru mungkin gini-gini, maaf gini ya. Ada Pak Ustadz sih. Ya kayak gitu. Atau kayak di sekolah itu kan kalau guru belum datang ada sesuatu gitu Pak. Duduk di meja kawan, di kursi kawan, guru datang set kembali menjadi baik kali-kali. Kenapa Pak guru datang? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Utsman datang terus memperbaiki duduk. Kata Umar bin Khattab, ada apa ya Rasul? Kenapa nak berubah? Dan kata Utsman, jangan kata bukan malaikat yang segan dengannya. Malaikat menghormati dia. Di antara sifatnya beliau adalah punya sifat malu yang sangat tinggi. Punya sifat malu yang sangat tinggi. Kata alim ulama itu, beliau tidak pernah buta aurat. Pokoknya dengkulnya berlutut coba jadi kan, lutut sampai pusat. Atau orang Inggris budel loh. Apa namanya? Pusar. Dia nggak pernah selalu ditutup, ya kan? Nggak pernah pakai celana di atas lutut. Namanya jogging gitu ya, pendek ulama. Dia, sehingga ketika beliau mandi pun sendiri ya tidak ada siapa-siapa, tetap memakai basahan mandinya, memakai katakanlah pakai sarung celana di bawah lutut panjang. Dan dong kayak apa namanya itu lumba-lumba lepas malah bukan duyung putra duyung beda. Ngampun kan tak ada siapa-siapa. Ngampun nak pakai nak tutup aurat kan tak ada siapa-siapa kamar mandi. Kan ada Allah katanya. Allah paling berhak kita bersifat malu di hadapannya. Oh itu bukan sifat jaga itu Pak. Nah itu kalau kita bisa menimbulkan perkara itu, baik kita sendiri gelap, tempat gelap lampu mati, ataupun jika mandi sendirian tetap malu, itu kita nak menghormati hak kepada Allah. Di situ kan ini tidak jauh, anak tidak jauh, RT tidak jauh. Terus Allah nak bilang tidak ada juga, tidak mungkin lah. Maka tutuplah auratmu. Itu engkau menghormati adanya Allah yang selalu melihat dan memperhatikannya. Di sini ada lafaz subhanallah, kayaknya sendiri. Jadi Allah itu punya larangan dan punya perintah. Kata ulama, ala ingatlah, Allah itu melihat kamu ketika kamu melanggar perintahnya, dan Allah itu tidak akan lepas memperhatikan kamu kalau kamu mentaatinya. Ulangi lagi Pak. Allah itu zat yang senantiasa melihat kamu ketika kamu melanggar perintahnya, dan Allah tidak mungkin meninggalkan kamu. Walaupun Allah tidak akan meninggalkan kamu ketika kamu melaksanakan perintahnya. Nah, intinya taat dan taat Allah melihat, Allah memperhatikan. Kok berani melanggar perintah Allah? Kok tidak senang melaksanakan perintah Allah? Itu semua sifat malu. Ini salah. Kalau orang sahabat itu Pak, masbuk itu malu deh Pak. Sembahyang terlambat 1 rakaat. Habis sembahyang itu dia nunduk. Dia terlambat itu kan dia marah dah kan? Pak Imam marah dah? Tak. Yang belakang marah dah? Tak. Mertua pun tak marah. Tapi dia nunduk habis sembahyang tuh. Lama sekarang nunduk. Kenapa? Malu kepada Allah. Jangan sudah masbuk lo pergi duluan pula. Jadi mana nak nutupi kekurangan tuh kayak mana? Sudah jelas terlambat. Lah
kabur pula selayangnya, udah ikut zikir, kan jadi aneh namanya itu. Itu namanya kurang maaf dan tidak beradab namanya. Kanan salam kiri. Salam kanan, salam kiri, bubar, tidak gitu lah. Ya kan? Sehingga dulu para sahabat mereka kadang-kadang tidak terlambat pun habis sholatnya dudukkan kepala. Malu, jangan-jangan ibadah aku tuh ada yang kurang. Nah, malunya itu akan menutupi semua kekurangan yang ada. Malu itu akhlak itu di atas ibadah, akhlak itu di atas ilmu, akhlak itu di atas amal. Kayak apa akhlak itu, Pak? Akhlak itu adalah seperti buah dalam pepohonan. Kita nak katakan akar penting, batang mangga penting, daunnya penting, dengan buahnya mana yang lebih penting? Buahnya apa? Kalau akar ada buah, apa bilang sehektar pohon mangga kalau ada yang berbuah ada kan? Pohonnya besar, pupuk MPK, tapi tidak sikap pun berbuah, tambang kalau dia bilang hidup ni lama. Kalau tidak berbuah, lucu lah bentuknya ini, tidak ada elok jadinya. Nah, Bapak Ibu, maka malu adalah akhlak. Nah, maka kita lihat itu ada orang yang meninggalkan ketaatan pun merasa bangga. Aku nih walaupun tidak sembahyang, aku nih ikhlas bilang. Aku walaupun tidak sembahyang, aku sedekah, ya tidak nyambung ya. Tidak nyambung sedekah itu dewek, sembahyang itu dewek. Jangan digabung-gabung. Maksudnya janganlah kita itu kekurangan kita anggap pembenaran. Jangan kurangnya kurang lah, ya. Nah, itu penting sekali. Nah, sifat malu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menjadikan malaikat segan kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, sama Pak, hari ini kita semua, saya pasti ingin punya sifat malu. Di mana letaknya akan berhasil? Ketika gelap, lampu tidak ada. Gimana sikap kita? Duduk kita kayak mana? Baring kita kayak mana? Baringnya orang soleh, baringnya orang baik, tidurnya tidur miring. Ya, tidur kayak mayat atau tidur telentang, tangan disikap. Itu namanya tidurnya orang malu. Kalau tidur tegel kayak kura-kura atau orang gawe kan, duduk kaki mobil. Atau tidur di Firaun, yang gitu kan, kaki lah kayak tau ketapel lah Pak, paten tuh kan, paten dibalik, wah kaki lah gini, tangan lagi gini. Itu ragu, tak bisa itu. Ayo. Jadi di mana posisi tetaplah tidur dengan sopan, duduk dengan sopan, bergerak dengan sopan. Di mana paling pentingnya? Ketika kita sendirian. Kadang-kadang itu sopan itu besar tuh, ada orang kaki itu di atas meja, kaki di atas sofa. Coba. Datang mertua baru duduk, datang mertua. Nah, ternyata ada CCTV, iko perangai menantu bang keluar kan, bukannya gelas di meja, kaki itu di meja coba. Makanya sama-sama saya dan kita terus memperbaiki diri kita. Jadi malu yang paling ringan itu nih Pak. Malu yang Allah puji yang paling ringan adalah dia punya perasaan bahwa Allah Ta'ala senantiasa melihatnya ketika kita melanggar perintahnya, dan Allah tidak akan melupakanmu ketika engkau mentaatinya. Itu sifat malu begitu Pak. Sudahlah, baiklah selalu, tinggalkanlah buruk selalu, karena kalau engkau baik, ya Allah tidak akan lupa dengan kebaikanmu. Aman, tenang lah, Allah hitung pokoknya. Tapi kalau kau tidak baik, Allah nengok juga. Itu namanya minimal akalul hayat, malu yang paling kecil. Tapi wakamalu, wakamal dan kesempurnaan malu adalah ala turidu biqalbika siwa. Subhanallah. Malu yang paling tinggi, akhlak yang paling tinggi adalah engkau tidak menginginkan di hatimu kecuali hanya Allah saja. Kalau di hati ada yang lain, dia malu sama Allah. Jadi selain Allah ada di badan, duit di kantong, mobil di garasi. Apalagi Pak? Tanggunglah, duit di kantong, mobil di garasi, makanan di dapur, ini di kamar. Terus hati hanya
dia tidak memberi kesempatan sesuatu masuk dalam hati dia. Nah, itu namanya malu yang paling sempurna. Dia malu memasukkan di hati dia selain kebesaran Allah. Malu Pak, kalau kita punya rumah, kamar suami istri, ada orang lain masuk, kan kita malu Pak. Malu gak dikira? Malu. Kata ulama, Allah lebih cemburu kepada hambanya ketimbang seorang suami ketika masuk rumah, di kamarnya, di kamar ada istrinya, ada laki-laki lain. Apa yang kita buat? Langsung betujah dalam Palembang, membunuh. Kok bisa? Kan begitu dah. Iya beda. Dan kata orang tuh itu wajar. Iyalah wajar lah. Kenapa kok ada laki-laki lain di rumah, di kamar istri? Sesungguhnya Allah Ta'ala lebih cemburu daripada itu. Ketika di hati kita ada yang lain juga. Ada harta, ada pangkat, kedudukan. Bukan hartanya, cintanya tuh apa? Lebih mengandalkan selain Allah. Itu maksudnya. Harta, pangkat, kedudukan, jabatan, itu di hati dia lebih berharap dengan itu daripada kekuatan Allah, daripada kekuasaan Allah, daripada hebatnya Allah. Kadang dia tidak punya sesuatu dah. Cuman hati dia mengandalkan si A, mengandalkan si B, tidak mengandalkan Allah. Itu namanya bukan badannya yang tidak punya malu, hatinya tidak ada malu kepada Allah. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disegani, tidak ada yang kita harus malu kecuali Allah. Itu hati, gawe hati. Gawe badan apa? Muhammadur Rasulullah. Tidak ada contoh, tidak ada ikutan, tidak ada panutan, tak ada guru, tak ada kiai, tak ada ustaz, tidak ada yang diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut guru saya karena guru saya ikut Rasulullah. Istri mentaati suami karena suami mentaati Rasulullah. Anak menghormati mak bapak karena mak bapak menghormati atau ikut Rasul. Di situ nyambungnya. Tapi kalau seseorang putus dengan baginda Nabi, putus, tidak ada hubungan, maka kita tidak ada kewajiban untuk mentaati atau menteladani orang tersebut. Karena apapun jalan, kalau bukan jalan Nabi, tidak akan sampai pada tujuan. Putus, tersesat di jalan, maka dilatih. Di sini ada Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, diriwayatkan baginda Nabi bersabda kepada sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya. Kalian semua malulah kepada Allah dengan malu yang paling benar. Waraddada dzalika kami ulang berkali-kali. Malulah dengan Allah selalulah malu yang sebenarnya. Qalu, kata sahabat tanya, inna lanastahyi ya Nabi Allah, walhamdulillah, kami ini sudah malu dengan Allah, alhamdulillah. Tapi laisa dzalik, bukan itu maksudnya. Walakin al-istihya min Allah haqqal haya, sesungguhnya malu yang sebenarnya adalah antahfadha ra'sa wa ma wa'iyya wal batn wa ma hawa wa tudkarul mauta wal balak wa man fa'ala dzalika fastahya min Allah haqqal haya. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu, malu itu apa? Menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya. Maksudnya ya mata, ya hidung, ya telinga, ya mulut, dari yang dilarang oleh Allah. Itu pertama. Kata sahabat, kalau malu kami sudah malu sama Allah, malulah. Kalau Allah suruh kami laksanakan, kalau tidak ya tidak. Kata Nabi, bukan begitu. Bukan sekedar hanya ucapan, tapi malu itu adalah engkau menjaga kepala dan ada apa yang ada di sekitarnya untuk taat kepada Allah. Kompak, lidah baca Quran, mata lihat Quran, telinga dengar Quran, pikiran memahami Quran. Jangan sampai
Seperti orang baca Quran. Di mana, Pak? Di tepi kolam renang, di pantai. Paham Pak Imam aja? Memang dia baca Quran, Pak. Tengok membangun apa putri duyung ke darat, baca Quran, mata ida, berat Pak. Bantonyo, apa namanya? Lidah dia ke Quran, telinga dia ke Quran, mata dia ke lain. Khusyuk, tengok, agak lama lidahnya. Lama-lama tinggal ikut berenang, ya Pak? Karena salah tempat, salah dah. Kenapa kuat dikit lah, bagus. Depan ke depan ketemu air. Astagfirullahaladzim. Agak lama jeda itu Pak. Ngaji Bismillah. Tak berenang, itu cerita Pak Yai rahmatullah alaih. Allah Ta'ala lapangkan umur beliau, amin. Bahwasan suasana baik itu menjaga ibadah kita. Ini jago masjid baik-baik, Pak, jago ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal batun wa ma hawa. Perut dan yang di bawahnya. Nah, itu Pak. Malu itu jago perut dan apa yang ada di bawahnya. Nah, tahu tidak? Jago. Jangan dibuka, jangan terbuka.